Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam F1 rakyat bagi seluruh penggila F1 yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Gimana kabarnya? Semoga kalian masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dapat menjalani hari-hari kalian seperti apa yang kalian rencanakan. Balik lagi di Indonesian F1 Podcast bersama gue Lazu. Dan kali ini gue sendiri, di mana partner in crime gue baru akan bergabung di preview F1 GP Italia 2016. Kali ini gue akan membahas tentang review F1 GP Belgia 2016. So, apa yang gue akan bahas? Tentunya yang di lap-lap awal, yaitu banyak sekali drama. Khususnya gue akan bahas sedikit tentang crashnya Sainz dan juga Kevin Magnussen. Sementara jalannya balapan dan juga debut dari sang debutan, yaitu Esteban Ocon. Bukan Ocon dibacanya, tetapi Ocon, karena banyak media sini, terutama media TV swasta yang masih nyebut Esteban Ocon, yaitu Esteban Ocon. So, tanpa berlama-lama waktu lagi, enough chit-chat, langsung aja gue bahas. Yaitu pertama, penalti Hamilton. Penalti Hamilton tuh banyak, mundur 55 grid. Soalnya istilahnya ganti spare part yang ada di dalam power unit, ganti semua. Dan menurut gue ini pintar, karena dia habisin aja 55 grid. Tapi by the way, pembalap F1 cuma 22, jadi percuma juga mau penalti 100 grid pun paling banyak ya start paling nomor 22. Kecuali mereka atau FIA buat ya penalti 55 grid, kayak bikin virtual grid gitu. Tiba-tiba Hamilton startnya bukan di start finish, atau start misalnya kalau di Spa dia startnya di bus stop chicken, atau mungkin startnya di tikungan 18 yang tikungan kiri sangat panjang, atau startnya mungkin sebelum tikungan bus stop chicken, I don't know. Tapi itu adalah regulasi yang bisa ditebus, ya bisa diakalin lah istilahnya. Oke, itu aja. Dan jalannya balapan di start kita sudah diramaikan dengan Max Verstappen versus Ferrari, di mana Max bisa dibilang memaksa untuk masuk ke dalam masuk dari dalam di samping kanan Raikkonen, dan bukan menyebabkan sih, dan Raikkonen juga nggak sadar nabrak Vettel yang merusak front wingnya, dan juga battle dengan Max menambah parah juga sampai merusak front wing, dan juga floornya juga agak rusak sih. And next juga di lap pertama juga sempat gak ketangkap kamera, yaitu Pascal Wehrlein dari Manor nabrak Jenson Button yang menyebabkan dua-duanya out. Dan ada lagi yaitu Carlos Sainz Jr., anak dari Carlos Sainz yang gak tahu Carlos Sainz itu Pirelli. Oke, enough. Carlos Sainz bannya meledak, hampir sama kejadiannya kayak Nico Rosberg 2015 dan juga Sebastian Vettel 2015 di Spa, sama juga. Dan tapi lebih hebohnya, bannya itu meledak dan merusak rear wingnya, makanya kelihatannya penyok itu rear wingnya. Dan berusaha kembali tetapi tidak, karena kerusakan di rear wingnya parah, jadi aerodinamikanya berantakan. Jadi ya istilahnya melintir terus dan selesai. Dan penyebabnya kalau gue bilang hampir sama, karena ada debris dari luar, external cut kata mereka. Hampir sama sih kayak Rosberg, ban kanan belakang hampir sama, kelihatannya cost-nya juga sama, penyebabnya juga sama maksud gue. Dan yang paling menghebohkan yaitu Kevin Magnussen crash dan sampai membuat red flag. Simpelnya, kenapa Kevin Magnussen bisa melintir? Istilahnya Kevin kan di Rouge kan ada tikungan, harus apa ya istilahnya, gasnya tuh agak nggak full, diturunin setengah istilahnya, dan pas udah di puncaknya chicken baru mereka gas full lagi. Nah, Kevin Magnussen itu kebetulan ngegasnya pas di white line, atau bisa dibilang daerah licin lah, nggak ada daya cengkramnya, makanya melintir dan boom, sangat berbahaya. Bahkan terdeteksi oleh sensor, Kevin Magnussen menerima impact sebesar 12,5 J, ya istilahnya 12,5 G, dimana normalnya manusia biasa menerima itu impact setidak-tidaknya 20 J dalam waktu kurang dari 10 second. Maka dari itu Kevin Magnussen bisa dibilang masih selamat dan cuma kena ankle cut doang, ya istilahnya kayak
apa ya, kepelintir atau kesleo dikit. Dan Kevin Magnussen juga kabarnya akan juga membalap di GP Italia, walaupun ya cuma minor injury. Semoga get well soon Kevin Magnussen. Dan jika kalian ingin merasakan sensasi 12,5G, agak gampang, banyak. Salah satu paling simpel adalah kalian drive atau istilahnya nyetir ya kecepatan 40 sampai 60, terus kalian tabrakin deh ke pohon tanpa ngerem ya, nabraknya konstan 40 atau 60, tabrakin ke pohon, kira-kira seperti itu. Dan crash dari Magnussen ini, dan Magnussen juga selamat, menyatakan bahwa mobil F1 itu walaupun berbahaya tetapi tetap safe dan pioner dari keselamatan. Maka dari itu, karena safe-nya ini, gue juga agak ragu tentang aeroscreen dan juga halo cockpit, pelindung cockpit. Kalau misalnya kejadian kayak gini, gimana nasib Magnussen? Oke, walaupun banyak variasi untuk istilahnya untuk menyelamatkan pembalap kalau ada crash, tapi ya eksperimennya boya mikir-mikir lagi gitu. Oke, enough for the crash. Dan di red flag juga banyak pembalap yang mengambil kesempatan, contohnya seperti Fernando Alonso dan juga Lewis Hamilton yang mengganti ban medium menjadi soft. Dan juga kalau nggak salah Nico Rosberg juga ganti ban juga jadi fresh medium atau fresh soft. Jadi ya red flag walaupun gitu membuat chaos sih di pit lane, tetapi juga menguntungkan beberapa pembalap yang belum pit stop pas saat safety car sebelum akhirnya di red flag. By the way, ngomong resultnya gue nggak nyebutin lagi, tapi podiumnya yaitu Rosberg, kedua ada Daniel Ricciardo, ketiga ada Lewis Hamilton. Great drive for Lewis. Tapi yang momen paling menjijikan yaitu di podium, di mana yang interview, gue nggak tahu siapa itu namanya, yang interview itu menirukan apa yang dilakukan Daniel Ricciardo di GP Jerman 2016, GP Jerman kemarin, yaitu memperagakan minum sampahnya lewat sepatu, dan itu menjijikan. Oke, by the way, gue nggak mau bahas lagi apa highlightnya. Pertama yang jelas adalah Lewis Hamilton yang 21 startnya ke posisi 3 finishnya, dan itu luar biasa. Bahkan Hamilton nggak menyangka. Prediksi dari simulasi komputer tuh normalnya Hamilton cuma bisa finish di posisi 8. Itu pun maksimal ya. So, istilahnya ini kayak hadiah dari dia. Walaupun finish ketiga tapi rasanya kayak menang. Dan di posisi 45 ada duo Force India yaitu Nico Hülkenberg dan juga Sergio Perez, yang gue sudah bilang sebelumnya bahwa Force India bisa nyodok untuk dekat-dekat di podium kalau misalnya ada trouble, seperti di podcast mid-season review kalau nggak salah. Dan ini juga membuktikan bahwa mobil Force India juga bisa dibilang lebih baik dari mobil Williams yang sekarang struggle. Bahkan Williams sekarang di belakang McLaren, di mana McLaren power unitnya sudah lebih bagus. Contohnya Alonso bisa finish di posisi ke-7, bahkan Williams nggak bisa ngejar McLaren. Luar biasa upgrade power unit dari McLaren Honda. So Ferrari finish di posisi 6 yaitu Vettel, dan 9 yaitu Raikkonen. Dan juga ada highlightnya yaitu Ferrari FM kembali mencuri spotlight yaitu atas nama Kimi Raikkonen. Channel 7 kata Sandi yaitu sempat perang dengan Max Verstappen, yang gue bisa bilang gaya balapnya Max Verstappen agak berbahaya sih, dan juga menyebalkan juga khususnya untuk fans Ferrari, walaupun masih dalam batas kewajaran. Tapi ini membuktikan bahwa Max itu juga masih muda, yaitu darah mudanya masih berapi-api, dan seharusnya Max bisa lebih respect lagi ke pembalap. Misalnya kalau ada pembalap lain yang lebih kencang dan udah melewati ban belakangnya seyogyanya, dia kasih jalan dan dia bisa overtake lagi kok di turn lainnya. Tapi ya itulah racing. Kalau nggak kayak gitu itu bukan racing, namanya touring. Dan juga entah mengapa musim ini Ferrari selalu dinaungi oleh bad luck dan juga setback, yaitu kemunduran dalam improvement, yang bisa dibilang sekarang sudah tersalip. Mobilnya tuh udah nggak lebih kencang dari Red Bull Racing. Oke, untuk bahasan terakhir yaitu
biasanya gue bahas Rio sih. Yang terakhir kali ini gue bahas penggantinya Rio, yaitu Esteban Ocon, dimana dia finish di posisi 16 maksud gue, sorry bukan 17 Nasr, dan dia nggak bontot berarti finishnya. Ya istilahnya debutnya juga bisa dibilang bagus tapi nggak terlalu spesial. Ya membuktikan racecraftnya juga lumayan bagus kok, tapi dia harus lebih kerja keras di hot lapnya, yaitu khususnya di kualifikasi, dimana dia di jaraknya di kualifikasi jauh banget sama Pascal. Bahkan Pascal sempat nyindir jika Rio yang masih pakai Manor tembus kok dua-duanya ke Q2. So ini menandakan bahwa Ocon harus lebih kerja keras lagi khususnya di kualifikasi. Tapi race-nya bisa dibilang bagus, gak bagus sih ya, good lah, but it's not good enough, dan belum menunjukkan dia seperti kayak Pascal, kayak dia juara GP3 di musim rookie-nya, dan juga didikannya Mercedes belum kebukti aja. Tapi ya kalau lo mau ngejudge Esteban Ocon sebagus apa, tunggu sampai 3 Grand Prix, kalau nggak salah sih abis ini Itali, terus Malaysia atau Singapura gitu. Nah lo bisa judge dia pas di GP Malaysia atau di GP Singapura. Oke, ini akhir dari podcast gua. Apa kalian punya pendapat lain? Kalau punya pendapat lain jangan lupa komen supaya gua tahu, supaya kita istilahnya sharing, berbagi info dan ilmu tentang F1. Dan makasih sudah dengarkan. Please jangan lupa like ya juga. Jangan, yang paling penting please listen, understand, and share this podcast. Kenapa? Karena gak pernah bosan-bosannya misi Indonesian F1 Podcast, yaitu berusaha mengedukasi dan memberikan informasi ke masyarakat apa itu F1. Sebelum gue undur diri, ada satu lagu bagus. Gue cuma kasih teasernya. Ini lagu bagus banget. Semoga kalian suka. Gue lagu dan gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam F1 merakyat. Mungkinkah engkau di sana bertanya tentang